Baik, selamat pagi, malam, siang semuanya. Untuk yang ini tidak melanjutkan dari video-video sebelumnya, tapi kita akan sedikit membahas atau membahas tuntas tentang C++. Basic-basicnya aja yang kita bahas tuntas. Nggak nyampe ke OOP-nya. Mungkin aku agak nyinggung dikit lah nanti di OOP. Dan aku juga nggak mau ngebahas tentang string-string kalimat masukan. Tapi intinya sama aja sih dan kinerja Python kalau kalian memang pernah belajar Python. Tapi kalau belum pernah ya ikuti aja. Pokoknya sama aja. Yang aku nanti buat itu semuanya sama. Oke, pembelajaran pertama kita adalah tentang C++ itu sendiri. Pemahaman kita mengenai C++. Tahu nggak sih C++ itu ada dari tahun 1985. Ya, C++ itu sendiri sudah dibuat dari tahun 1985 di mana sebelumnya itu ada bahasa pemrograman yang bernama C. Namun karena masih memiliki keterbatasan, akhirnya diciptakanlah bahasa pemrograman C++ ini. Kenapa disebut C++? Karena dalam sebuah C itu sendiri dia ditambahkan kayak kelas, ditambahkan apa agar nantinya bisa menjalankan yang namanya OOP dan UI, UI design. Oke, kemudian C++ ini meskipun sudah ada dari tahun 1985, tapi sebenarnya dia nggak kuno-kuno amat karena setiap mungkin beberapa tahun sekali ada pembaruannya. Tahun terakhir 2022 ini sudah 2020 ada pembaruannya dari C++ itu sendiri. Jadi C++ selalu update. Banyak orang mengatakan bahwa C++ ini sulit. Padahal sebenarnya enggak sih, enggak sulit. Dan C++ ini itu sama dengan bahasa pemrograman lainnya. Karena kan mesin atau PC atau apapun itu, Android atau apa, itu kan mereka hanya memahami yang namanya bahasa komputer atau assembler. Sedangkan C++ ini agak sedikit jauh dari bahasa pemrograman assembly. Makanya C++ membutuhkan yang namanya compiler. Ketika kita memasukkan yang namanya teks atau komen, itu membutuhkan yang namanya compiler agar berubah dia menjadi bahasa yang bisa dibaca seperti assembly oleh mesin. Kemudian untuk gerbang logika kan kita sudah pelajari di Sysdig, jadi nggak perlu aku bahas tuntas tentang itu. Lalu lagi ya yang harus aku ajarkan. Nah, gini. Jadi kan tadi aku bilang C++ itu membutuhkan compiler. Sama Python juga membutuhkan compiler. Java juga membutuhkan compiler. Tapi ada yang namanya IDE atau IDE, yang mana mereka itu sudah menyatu antara text editor dan compilernya. Jadi kita hanya di sini aku akan menjelaskan menggunakan IDE dan yang pertama aku akan menjelaskan tentang bagaimana menginstalasi IDE. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas mungkin sedikit agak banyak dan aku nggak mau per part-part video, tapi mungkin masih ada part-part video nantinya karena nggak cukup waktu. Kemudian, yuk kita mulai dari instalasinya dulu. Oke, di sini sebenarnya aku sudah memiliki yang namanya, ini kan namanya Visual Studio Code. Ini untuk kugunakan ketika aku ingin menggunakan bahasa pemrograman HTML dan Python. Kalau C++ bagusnya kita pakai yang Visual Studio Community atau ini nih, yang di bawah sini ada tuh yang warna ungu, ini namanya Visual Studio Community. Karena dengan menggunakan Visual Studio Community, IDE Visual Studio Community, kita bakal cepet apa namanya? Bakal lebih cepat, tidak perlu ngedownload extension karena kita cuman perlu langsung download saja dari dan menginstalnya dari webnya sendiri.
webnya langsung. Dia sudah perpaket lah bahasanya. Tapi ini nggak aku rekomendasikan karena untuk ngedownload ini sendiri itu membutuhkan database sebesar 9 sampai 10 giga segitu. Besar. Dan juga nanti aku kasih di deskripsi link video cara ngedownloadnya kalau memang kalian berniat menggunakan ini. Tapi yang aku rekomendasikan di sini akan kita gunakan ini tadi ChatGPT yang aku pakai untuk ngelihat while loop dan for loop dari C++ karena ya aku sudah sedikit lupa tentang hal itu apalagi aku sudah sekarang fokus di bahasa Python bukan bahasa C++ lagi. Oke, eh di sini kita akan mendownload IDE yang lebih IDE atau text editor yang lebih kecil database-nya dibandingkan Visual Studio Community. Namanya adalah Code Block. Mungkin pernah kalian lihat Code Block. Bahasa pemrograman itu mudah, bro. Nggak susah. Oke, di sini kita sudah masuk ke laman Code Block. Lihat yang bagian download, klik. Dan kita sudah di laman download Code Blocks. Kemudian pilih yang download the binary release. Oke, kita scroll ke bawah sedikit. Lihat di bagian sini kita lihat ada yang kode blok 20.03 setup X atau yang lain-lainnya. Kalau HP kalian belum bisa yang 64 bit, aku saranin download yang 32 bit. Kalau di sini aku download yang atas ya. Kita lihat, kita tunggu sampai dia mendownload. Sudah di-download? Ya, sudah mulai mendownload. Kemudian ketika sudah di-download, kita open file. Seperti biasa, kita install dia. Next. Baca. I agree. Oke, plugin CV. Oke, share config launcher ya. Next. Kita browse dulu. Kita taruh di mana? Desktop aja. Oke, install. Mulai install dia. Mulai instalasinya. Kita tunggu sebentar. Memang agak lama. Karena ya aku mulainya dari awal kali nih. Nggak langsung skip-skip aja gitu. Oke, do you want to run code blocks now? Yes. Code blocks. Jadi kita bakal masuk ke laman code blocks-nya. Nah, kita udah masuk di lamannya, start here. Karena kita mau membuat project kan, jadi create new project. Kita gunakan yang console application, go skip this page next time aja. C++, ya benar. Itu berarti kode blok ini juga bisa digunakan untuk bahasa pemrograman C ya kan? Kelihatan. Ini karena aku udah punya Muti ya. Janganlah. eh di ke dokumen saja, dokumen, terus kita new folder, block code, block code. Nah, select folder, project title-nya Miami, miami.cbp, next. Oke, 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 finish. Oke, mulai. Nah, kita lihat di sebelah samping sini, di bagian kanan. Di bagian kiri maksudnya ya. Di Miami ada namanya Source. Source ini kita bisa keluarin main CPP. Kita bisa ganti namanya juga sih. Nah, kalau kita ketik main CPP, dia bakal keluarnya seperti ini. Namanya bisa kita ubah sih. Baik, kita ubah namanya jadi apa ya? Aku agak bingung cara ngeganti nama. Tapi sebenarnya untuk ngebuat folder dan ngopen folder itu lebih bagus lewat sini ya. Apa? Kan ada tuh di bagian file di atas kita bisa open folder ataupun kita mau nge-save as juga bisa dari sini.
Oke, ya, include IOStream. Dia udah langsung ada. Karena kita ingin menggunakan C++, jadi hampir disedia, bukan hampir sih, setiap codingan yang kita lakukan ketika kita akan membuat coding C++ itu harus ada ini ya nih, include IOStream. Include artinya kita mengambil atau mengcopy data dari IOStream. 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 IOStream artinya aliran IO. Oke. Ini using namespace std artinya kita sudah tidak perlu membuat integral main, terus ini kita nggak perlu buat std lagi, std titik dua kayak gini, titik dua ada pcode. Nah, kayak gini kan harusnya kan ada kan. Tapi karena kita udah dibuat di atas using namespace std, jadi kita nggak perlu buat std lagi. Ini sebenarnya udah bisa sih dikeluar. Cin get. Oke, ini biar nggak ada terjadi debugging. Terus tetap harus ada titik koma ya di setiap codingan di akhir kalimat, kecuali yang integral main atau in main. In main ini kayak pintu gitu. Kalau kita umpamakan sebuah rumah, in main ini adalah pintunya. Dan ini semua harus ada. Ini tuh kayak perintah ngeprintnya gitu. Kalau di Python ini perintah ngeprint sesuatu. Kalau di C++ gini lah, agak rib nggak ribet sih, nggak susah sih sebenarnya. Cuman banyak aja gitu codingan yang harus dikeluarkan. Oke, see out, hello world, and line. And line ini digunakan see out. Kita dari awal dulu kita pecahkan ya. See out itu artinya console out. Artinya hello, ini kan ada nih perintah untuk memasukkan hello world ke dalam see out, console out. Artinya hello world ini bakal keluar dari konsol kita atau terminal kita atau komen kita, komen prompt. Kemudian endline ini digunakan untuk mengakhiri satu barisan di konsol kita. Jadi kalau kita nggak menggunakan endline ini, terus kita gini aja nih, terus kita buat lagi di bawahnya cout, masukkan apa ya? Masukkan Miami, terus kita buat lagi dia endline-nya, endline. Ya biasanya langsung keluar. Dah, itu nanti keluarannya itu bakal yang Hello World sama Miami-nya ini dalam satu baris. Kalau nggak percaya ya udah kita lihat nih. Oke, kita jelaskan juga perintah-perintah di atas. Jadi tiga perintah ini sih yang utama. Ini artinya build. Artinya ketika kita belum build, ini kan kita kelihatan nih garis warna kuning. Tapi kalau kita pencet, dia itu jadi warna hijau. Kalau di Python, perintah ini disebut dengan save atau saving. Jadi dia tuh build ini nge-compile codingan kita menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh PC kita atau komputer kita. Kemudian running artinya kita bisa apa? Artinya kita menjalankan menjalankan codingan kita ini yang sudah menjadi bahasa assembly atau bahasa mesin. Kemudian juga ada yang satu ini artinya build and run. Jadi kalau kita misalnya mau apa kayak bagusnya ini perintah ini ketika kita sedang memperbaiki sesuatu codingan dan menurut kita codingannya itu udah pas, jadi kita langsung buat aja karena dengan perintah ini maka lebih memudahkan kita ketika kita ingin langsung menjalankan program kita, nge-compile dan langsung menjalankannya. Sedangkan ini ketika kita lagi ngebuat sebuah aplikasi,
sebuah aplikasi. Se Ketika kita sedang mengcoding kan bagusnya kita buat satu-satu kan, nge-build dulu kita cek apakah warnanya sudah menjadi hijau. Kalau belum warnanya hijau atau mungkin ada masalah dia masih kuning gitu, itu biasanya kita harus perbaiki dulu codingannya. Masih ada yang salah. Kita coba langsung keluarkan. Dan dia betul. Sesuai yang saya bilang kan, mereka jadi dalam satu kalimat, satu buah kalimat. Terus gimana caranya biar mereka nggak jadi satu buah kalimat? Nggak berada dalam satu baris. Nah, itulah fungsi dari endline ini sendiri. Ketika kita membuat endline, maaf, kita belum memasukkan endline-nya ke sesuatu. Nah, perintahnya akan berjalan berbeda karena aku di sini cuma memperbaiki kan ya. Udah langsung aja buat end run dan berubah mereka jadi dua baris seperti itu. Kemudian untuk ini sendiri C++ sendiri untuk komentar, komennya itu menggunakan garis miring dua kali, atau jika kita ingin beberapa baris, dia tinggal garis miring yang tanda kali itu. Nah, gitu. Itu aja sih, gampang kan? Udah. Jadi, oke, tugas yang aku kasih. Ada dong, harus ada dong tugasnya. Nah, oke, kita coba kalian buat tugas. Buatlah tugas pertama kalian agar kalian mengerti. Buatlah di konsol Anda atau terminal kata Miami, namun hanya menggunakan huruf C. Jadi kayak eh, untuk ngebentuk huruf M-nya itu kita membutuhkan berapa banyak C tuh? C 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 kayak gitu. Miami. C di C plus plus di kode ya menggunakan C++. Ya, mau aku jelasin dikit. Jadi selain kalau kita buat endline ini kan bakal lama kan. Kita juga bisa menggunakan perintah yang namanya end. Kebalik kayaknya. Udah ngasih sebaliknya. Oh ya nih. Garis miring terbalik ya. Yang seperti ini. Salah. Yang seperti ini. End. Kalau nggak salah sih yang ini. Kalau salah, oh salah programnya. Tapi dia itu endnya gitu. Masih salah. Dah, kalian coba dulu menggunakan endline aja. Aku juga agak lupa gimana sih. Atau di sini ya. Ya nggak sih? Sebentar. Oh ya, di sini betul. Oke, gitu dia jadi caranya. Kalian juga bisa menggunakan ini. Maksudku tuh kayak kalian buat misalnya C gitu kan. Terus di bawahnya juga C. Hmm, Ini kan sorry. Jadi kalau kita pencet running, dia masih apa? Ngerjain program yang sebelumnya kita buat karena dia belum belum kita build. Jadi yang dia tahu cuman ngerunning program yang sudah kita build. Jadi kita build dulu, kayak biasa, build and run. Nah, C, 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 C. Kan kalau hilangin beberapa kan nanti bakal jadi Miami bisa tertulis Mi, M besar di sini, terus I, terus A, terus M, terus I. Gitu. Oke, ini untuk video pertama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semua ya.